Hai guys, kembali dengan saya di mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan kelas 12. Di beberapa pertemuan sebelumnya, kita telah melakukan proses belajar mengajar mengenai Outlook, arsitektur, dan balance scorecard yang merupakan bagian dari komponen pemasaran sebuah produk. Di video kali ini, kita akan melanjutkan materi kita mengenai rencana langkah pemasaran yang terdapat di buku paket halaman 235 sampai dengan 239. Tidak banyak yang harus kita bahas ketika berbicara tentang rencana langkah pemasaran, yaitu yang pertama adalah menentukan target penjualan, yang kedua adalah menentukan cara penjualan, dan yang ketiga adalah merancang strategi pemasaran. Oke guys, kita akan bahas satu demi satu dimulai dari menentukan cara penjualan. Menurut swasta, target penjualan adalah jumlah barang atau jasa yang harus terjual yang telah ditetapkan sebelumnya oleh suatu perusahaan. Kita bisa simpulkan bahwa target penjualan adalah jumlah barang atau jasa yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan agar terjual dalam jangka waktu tertentu atau satu periode waktu. Ada beberapa indikator dalam menentukan target penjualan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah spesifik, artinya target harus memiliki dasar pencapaian yang pasti dan tidak mengambang. Yang kedua dapat diukur, artinya pelaku usaha bisa mengetahui ukuran ketercapaian dari capaian penjualan yang telah dibuat. Yang ketiga dapat diraih, artinya target penjualan yang baik adalah yang dapat diraih oleh pelaku usaha. Yang keempat adalah wajar, artinya target yang telah ditentukan sesuai dengan keadaan usaha dan jenis produk yang dijual. Dan yang terakhir adalah dibatasi oleh waktu, artinya target yang ingin dicapai mesti memiliki durasi agar mudah untuk diketahui capaian penjualan produknya. Setelah kita mengetahui pengertian dan indikator dalam menentukan target penjualan, kita akan belajar tahapan penentuan target penjualan. Yang pertama adalah target penjualan minimal. Artinya, target yang dibuat untuk membiayai biaya operasional setiap bulan agar usaha yang dijalani tidak merugi. Yang kedua, target yang diinginkan. Artinya, target yang dibuat untuk mendapat keuntungan dari penjualan yang dilakukan di luar target penjualan minimal. Yang ketiga adalah menghitung total target dengan cara menjumlahkan total target penjualan minimal dan total target yang diinginkan. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video berikut. Oke guys, sekarang kita berada di Jalan Komyo Sudarso. Saya kebetulan berada di tempat salah satu produk kreatif, lebih tepatnya pizza ya. Jadi ini adalah salah satu produk kreatif pizza, namanya Pizzaku Delicious. Ini unik sekali karena dijual dengan harga yang murah tapi tidak murahan. Nah, selain pizza juga ada roti bawang. Roti bawang sendiri kalian tahu ini salah satu makanan khas dari negara Korea kalau nggak salah ya. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana? Yuk kita cek. Oke guys, sekarang kita coba tanya-tanya dulu sama kakak-kakaknya nih. Mengenai berapa banyak yang terjual dalam sehari kira-kira, habis itu apa-apa aja sih yang dia ditawarin di Pizzaku Delicious nih, terus macam-macam lah ya, kita coba tanya-tanya dulu ya. Oke kak, siang kak, dengan kakak siapa? Cindy. Kak Cindy, ini dengan kakak siapa? Rina. Oh kak Rina. Kak, boleh tahu nggak ini dari kapan usaha ini berjalan kak? Dari bulan April 2020. Oh, berarti udah kurang lebih setahun lah ya. Oh, oke. Di sini ini selain pizza ada produk lain nggak kak yang dijual kak? Nggak ada bang, cuma pizza. Yang roti bawang nih? Sama roti garlic ada. Sama roti garlic ya. Iya. Berarti ada dua ya, ada pizza sama roti bawang ya. Dua-duanya jadi favorit nih buat pelanggan nih. Jadi favorit. Jadi favorit ya. Menurut kakak nih, sehari kira-kira pizza nih lakunya berapa? Kalau di sini biasa sehari 80. 80 ya? Iya. Wih, mantap ya. Lalu kalau untuk yang Korean garlicnya nih? Biasa 70. 70 untuk yang roti, 80 untuk yang pizza. Variasi harganya tergantung, intinya 80 sama 70 kak ya. Kalau roti ini kan cuma 5.000 ya, enggak ada harga lain ya. Kalau pizza nih dari yang kami tengok 15 sampai 55.000.
Oke, rata-rata konsumen beli yang harga berapa, Kak? Seringnya. Seringnya yang 15 sama yang 35. Seringnya 15. Ya, yang small sama yang medium dia. Oh, small sama yang medium. Iya. Oke. Untuk apa namanya? Kira-kira ada nggak yang jadi komentar positif dari pelanggan-pelanggan nggak sampai mau beli terus di sini nih? Apa yang jadi komentar mereka, ada nggak? Tahu nggak? Enak sih, rotinya agak lembut, garing. Ya. Nggak kalah sama kayak pizza-pizza yang udah terkenal sebelumnya. Iya. Saya. Oke. Berarti ini bisa dibilang produk kreatif yang bisa jadi saingan dengan produk-produk yang udah terkenal, tapi nggak kalah jauh kualitasnya, Kak ya. Oke, makasih, Kak ya. Oke, berdasarkan video yang barusan kita tonton, kita coba hitung target penjualan yang dimiliki oleh Pizzaku dalam sebulan. Nah, kita coba masing-masing ya. Kita mulai dari target penjualan minimal. Target penjualan minimal itu didapat dari total biaya operasional per bulan dibagi dengan rata-rata keuntungan kotor per unit. Saya dapatkan data bahwa untuk satu menu yaitu pizza small size Rp15.000 itu kira-kira biaya operasional per bulannya itu Rp5 juta. Oke. Dan rata-rata keuntungan kotornya itu 50%-nya yaitu Rp7.500. Jadi kita bisa dapatkan 5 juta dibagi Rp7.500 sama dengan 667 pieces untuk menutup biaya operasional. Jadi sekali lagi, untuk menutup biaya operasional setidaknya pelaku usaha Pizzaku harus menjual 667 pieces pizza small size. Jadi seperti itu. Kita lanjut, target yang diinginkan. Target yang diinginkan itu didapat dari target keuntungan kotor per bulan dibagi dengan rata-rata keuntungan kotor per unit. Dari data yang bisa kita dapatkan, rata-rata keuntungan kotor per unitnya itu Rp7.500. Nah, target keuntungan kotornya ini berdasarkan keinginan si pelaku usaha. Misalnya saya sebagai pelaku usaha Pizzaku, saya ingin target keuntungan kotor saya itu Rp1.500.000. Jadi kita bisa hitung Rp1.500.000 kita bagi dengan Rp7.500, didapat 200 pieces pizza small size. Jadi ketika saya ingin mendapatkan keuntungan Rp1.500.000 itu, saya harus jual pizza small size ini 200 pieces. Dan yang terakhir, total target. Total target ini didapat dari total target penjualan per bulan dikali harga jual. Nah, total target penjualan per bulan ini didapat dari target penjualan minimal ditambah dengan target yang diinginkan. Jadi 867. 667 dari target penjualan minimal dan 200 dari total target yang diinginkan. Kita kali dengan harga jual yaitu Rp15.000, didapat Rp13.500. Jadi seperti itu. Ketika pelaku usaha telah mengetahui berapa target penjualan yang harus dicapai, langkah berikutnya adalah menentukan cara penjualan. Pelaku usaha produk kreatif bisa memilih beberapa metode, mulai dari membuka stand, konsinyasi atau titip jual, berkeliling, menerima pesanan atau open order, ataupun bisa secara online. Ketika sebagai wirausahawan pemula, akan lebih mudah ketika strategi pemasaran menerapkan marketing mix. Yang pertama adalah produk, di mana elemen di dalamnya itu terdiri dari rancangan, fitur, nama, merek, variasi, kualitas, jasa, dan pengemasan produk. Berikutnya mengenai price atau harga, terdiri dari metode penetapan harga, kebijakan, strategi, dan diskon, serta yang lain. Berikutnya bicara place atau tempat, terdiri dari faktor-faktor yang memudahkan penyaluran produk kepada pelanggan, seperti lokasi penjualan, saluran distribusi, proses pemesanan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, promotion atau promosi. Kita bicara mengenai periklanan, hubungan dengan konsumen, publisitas, dan lain-lain. Masing-masing keempat bagian ini memiliki keterkaitan dalam memudahkan pelaku usaha kreatif dalam menjual produk yang dimiliki. Saya ingin menyampaikan bahwa rencana langkah pemasaran merupakan hal penting dalam mendukung penjualan produk kreatif yang dimiliki, supaya ketercapaian penjual yang diinginkan bisa tercapai. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan saya mohon maaf jika ada kesalahan. See you guys.